Oke, auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah datang dari kecerobohan hambanya. Oke. Ya. Kali ini kita akan belajar tentang kemonotonan dan kecekungan, ya. Oke. Nah, kita lihat definisinya. Yang pertama, misalkan fungsi f terdefinisi pada selang i. Fungsi f(x) adalah fungsi monoton naik di selang i jika untuk setiap pasangan Vy anggota himpunan i, di mana V itu lebih kecil dari W, maka Fv itu lebih kecil dari Fw. Nah, ini untuk yang monoton naik, ya. Jadi monoton naik, Fv itu harus lebih kecil daripada Fw. Selanjutnya, itu fungsi fx adalah fungsi monoton turun di selang i jika untuk setiap pasangan Vy anggota himpunan i, V lebih kecil dari W, maka Fv lebih besar daripada Fw. Ya. Nah, jadi kalau Anda lihat, ini kebalikannya, ya. Gitu. Ya. Nah, selanjutnya adalah teorema keberadaan maksimum dan minimum. Ya. Misalkan fungsi fx kontinu di selang i dan fungsi fx terdiferensialkan di semua titik interior di selang i. Jika f aksen x lebih besar dari 0 di semua titik inferior, ya, di selang i, maka fx merupakan fungsi monoton naik di selang i. Ya. Nah, jika f aksen x itu lebih kecil dari 0 di semua titik interior di selang i, maka fx merupakan fungsi monoton turun di selang i. Ya. Nah, contohnya adalah seperti ini. Ya. Tentukan selang kemonotonan dari fungsi fx sama dengan x kuadrat. Ya. Saya punya turunannya itu adalah 2x. TP untuk turunannya itu adalah di x sama dengan 0. Ketika x sama dengan 0, maka nilai y-nya itu sama dengan 0. Nilai y aksennya juga 0. Ya. Sehingga selang x lebih kecil dari 0 atau himpunan dari negatif t hingga sampai 0, ya, ini memiliki f aksen x lebih kecil dari 0. Ya. Sedangkan selang x lebih besar dari 0 atau x dari himpunan 0 sampai dengan t hingga, ini memiliki f aksen x lebih besar dari 0. Jadi saya punya, ya, ini sketsa untuk turunan dengan batas 0. Ketika di 0 kan y aksennya hasilnya 0, ya. Ini fungsi f aksen berarti y aksennya. Nah, di sebelah kiri 0, ya, sebelah kiri 0 dia nilainya negatif, sebelah kanan 0 dia nilainya positif. Jadi, saya punya fx monoton turun itu di selang sebelah kiri dari negatif t hingga sampai 0. Sedangkan sebelah kanannya itu monoton naik di selang 0 sampai t hingga. Ya. Nah, jadi kalau kita lihat dari sini, kita bandingkan dengan grafiknya. Ya. Jadi dia turun, ya kan, monoton turun, artinya dia turun. Di sebelah kiri 0 itu dia turun. Ya. Lalu setelah sampai di 0 dia berhenti karena turunannya adalah 0, stasioner, ya, berhenti. Ya, sudah sampai stasiun kan berhenti dulu, baru dia naik lagi. Nah, ya, gitu. Oke, jadi seperti itu. Nah, contoh kedua, tentukan selang kemonotonan dari fx sama dengan x kuadrat min x plus 1 dibagi 1 min x. Nah, pertama cari turunannya dulu. Ya, turunannya kan yang atas diturunkan, dikalikan dengan yang bawah, lalu dikurangi yang bawah diturunkan, dikalikan dengan yang atas dibagi yang bawah dikuadratkan. Hasilnya adalah ini, ya. Setelah itu kalikan, jumlahkan, lalu saya faktorkan. Nah, ini adalah faktornya. Dari sini saya punya TP-nya. Yang pertama adalah ketika x sama dengan 0. Ketika x sama dengan 0, masukkan ke nilai fungsinya, maka Anda dapat y-nya adalah negatif 1. Masukkan ke turunannya, maka Anda dapatkan y aksennya sama dengan 0. Yang kedua, ketika x sama dengan 1, masukkan ke sini, ke nilai fungsinya. Ini tidak ada, ya, karena dibagi 0, maka tidak terdefinisi.
Begitu pula dengan Y aksennya, karena ini dibagi 0 juga, ya, jadi tidak terdefinisi. Oke, TP ketiga itu ketika X sama dengan 2. Ketika X sama dengan 2, masukkan ke nilai fungsinya, maka Y itu sama dengan 3. Nah, masukkan ke turunannya, maka Y aksen hasilnya adalah 0. Ya. Jadi dari sini kita bisa katakan ada 2 titik stasioner dan 1 titik singular. Ya. Nah, bentuknya adalah seperti ini. Jadi di sebelah kiri, ya, bisa Anda identifikasi. Ya. Saya punya ketika 0 ini 0, ketika 1 tidak terdefinisi, ketika 2 ini 0. Ini untuk yang sketsa F aksen atau turunan, ya. Kalau Anda masukkan angka di sebelah kiri 0, ya, lalu masukkan ke sini, maka Anda peroleh ini negatif. Lalu Anda masukkan angka antara 0 dan 1, masukkan ke F aksennya, ini adalah positif. Ya. Lalu ini positif juga, ini negatif. Ya, silakan Anda cek, ya, menggunakan pemilihan angka yang menurut Anda mudah. Ya. Sehingga saya punya Fx ini monoton turun. Nah, turun itu yang negatif. Ya. Dari negatif tak hingga sampai 0, dan dari 2, ya, gabung 2 sampai tak hingga. Sedangkan monoton naik itu terjadi dari 0 sampai 1, gabung 1 sampai dengan 2. Nah, selanjutnya definisi lagi. Saya punya misalkan fungsi f terdefinisi pada selang buka I. Fungsi fx adalah fungsi cekung atau konkav, ya, ke atas di selang I jika f aksennya monoton naik di selang I. Nah, fungsi fx adalah fungsi cekung konkav ke bawah, ya, cekung ke bawah di selang I jika f aksen monoton turun di selang I. Dengan kata lain, kita bisa dapat teorema kecekungan concavity. Ya. Misalkan fungsi fx terdiferensialkan 2 kali di selang buka I. Oke. Nah, jika f double aksen x lebih besar dari 0 di semua titik x di selang I, maka fx ini cekung ke atas di selang I. Jika f double aksen x lebih kecil dari 0 di semua titik x di selang I, maka fx cekung ke bawah di selang I. Ya. Oke, sebagai contoh, ya, kita lihat contoh paling sederhana, yaitu ketika fx sama dengan x kuadrat. F aksen x-nya ini adalah 2x. F double aksen x-nya ini adalah 2. Ya. Karena tidak terdapat titik potong, ya, titik pemisah, titik pemotong, ya, untuk F double aksen x. Ya. Jadi F double aksen x-nya ini selalu positif karena 2, ya. Dia selalu positif. Ya. Selalu positif karena dia selalu positif. Fx ini cekung ke atas di selang negatif tak hingga sampai tak hingga. Ya, kita bisa lihat dari gambarnya. Kalau Anda lihat gambar grafiknya, nah ini kan dia cekung ke atas, ya, dari negatif tak hingga sampai dengan tak hingga, seperti itu. Oke. Nah, tentukan selang kemonotonan dari fx sama dengan x kuadrat min x plus 1 dibagi 1 min x. Nah, tadi kan sudah dihitung, ya, f aksen x-nya sama dengan negatif x kuadrat plus 2x dibagi 1 min x kuadrat, ya. Ini Anda bisa lihat lagi di contoh kedua. Nah, sekarang kita cari f double aksen x-nya. Ya, seperti biasa, yang atas diturunkan, kalikan dengan yang bawah, ya. Lalu yang bawah turunkan, ya. Oke. Nah, ini jadi negatif. Turunan ini negatif, 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 ya, jadi positif, ya, dikalikan dengan yang atasnya, ya. Nah, setelah itu jumlahkan dan kumpulkan. Nah, didapatlah seperti ini. Saya punya f double aksennya adalah 2 dibagi 1 min x pangkat 1 min x dipangkatkan 3. Maka TP-nya itu terjadi ketika x sama dengan 1. Ketika x sama dengan 1, y-nya tidak terdefinisi, ya. Bisa Anda lihat, ya, karena ini kan penyebut, ya.
Y aksennya juga sama, tidak akan terdefinisi. Y double aksennya juga tidak terdefinisi ya. Oke. Nah, sekarang kita lihat ya untuk F double aksen. Nah, ini ya double aksen. Nah, saya punya TP-nya ketika di 1 F double aksen. Nah, sekarang kita identifikasi sebelah kanan dari 1. Misalkan ambillah angka 2. Ketika 2 dimasukkan ke sini kan hasilnya akan negatif ya. Sekarang sebelah kiri dari 1, pilihlah 0. Masukkan ke sini. 2 dibagi 1 kurangi 0 pangkat 3, ya hasilnya kan positif 2 ya. Gitu. Jadi sebelah kirinya positif, sebelah kanannya negatif. Ya. Sehingga saya punya fx ini cekung ke bawah diselang 1 sampai 3, cekung ke atas itu diselang negatif 3 sampai dengan 1 ya. Nah, definisi lagi, misalkan fungsi f continue di titik C, saya punya pasangan titik C, fc itu disebut titik belok dari grafik fungsi fx. Jika di sebelah kiri C itu cekung ke atas dan sebelah kanan C itu cekung ke bawah, atau kebalikannya. Jadi yang kirinya cekung ke bawah, yang kanannya cekung ke atas. Jadi harus terjadi perbedaan kecekungan di kiri dan kanannya, tidak boleh sama. Maka itu bisa disebut fungsi C, fc-nya adalah titik belok. Nah, kandidat titik belok itu terjadi saat f double aksen x-nya sama dengan 0 atau f double aksennya tidak ada untuk kandidatnya. Ya. Oke. Contoh 5 ya. Tentukan titik belok dari fx sama dengan x pangkat 3. Cari dulu f aksen x-nya, itu 3x kuadrat, f double aksen x-nya 6x. Berarti TP-nya untuk f double aksen x ini ketika x-nya sama dengan 0. Ketika x sama dengan 0, nilai y sama dengan 0. Nilai f aksen x-nya itu juga 0. F double aksen x-nya ya, y aksennya, y double aksennya juga 0. Ya. Jadi dia titik single ya. Titik stasioner ya, karena y aksennya sama dengan 0. Oke. Nah, saya gambarkan sketsanya f double aksen x ya. Bisa Anda cek. Ketika sebelah kiri 0, misalkan ambillah negatif 1. F double aksennya kan negatif 1 kali 6, negatif 6. Wah, negatif. Kalau saya ambil yang sebelah kanan ya, 1 kali 6. Itu kan 6 positif. Nah, ya. Jadi saya punya di sini terjadi perbedaan. Sebelah kiri negatif, sebelah kanan positif. Maka di 0,0 ini adalah titik belok ya. Karena beda kecekungannya di sebelah kiri dan sebelah kanannya. Oke. Nah, selanjutnya ya bisa dilihat dari grafiknya. Nah, ini grafiknya. Ya. Kalau Anda lihat, ini di sebelah kiri 0, dia cekung ke bawah ya. Sedangkan di sebelah kanan 0 dia cekung ke atas. Jadi terjadi belokan. Nah, ya. Di situ disebutnya titik belok. Ya. Nah, oke, yang keenam. Ya, tentukan titik belok untuk fx-nya sama dengan x pangkat 4. F aksen x-nya 4x pangkat 3, f double aksen x-nya itu 12x kuadrat. TP-nya ini terjadi ketika x-nya sama dengan 0, y-nya juga 0, y aksennya juga 0, y double aksennya juga 0. Ya, titik stasioner ya, karena y aksennya sama dengan 0. Oke, sekarang kita cek kecekungannya. Ternyata kecekungannya sebelah kiri itu positif, sebelah kanan juga positif. Bisa Anda cek. Kalau Anda pilih negatif 1 sebelah kiri, negatif 1 kuadratkan kali 12, hasilnya kan 12 ya, positif. Kalau Anda ambil di sebelah kanan angka 1 dikuadratkan kalikan 12, ini juga 12 hasilnya, positif.
Jadi positif-positif. Wah, ini berarti di 0,0 ini bukan titik belok karena kecekungannya sama ya, kiri kanan positif ya. Jadi kalau Anda lihat grafiknya ya seperti ini ya. Nah, ini kan sama-sama cekung ke atas ya, sebelah kiri dan sebelah kanan ya. Jadi tidak ada belokan di sana, tidak ada titik beloknya. Oke ya. Ya. Nah, selanjutnya coba kerjakan ya latihannya. Di sini ada 2 tipe latihan. Yang pertama adalah mencari kemonotonan, kecekungan, dan titik belok dari fungsi ini. Lalu yang kedua adalah membuat grafiknya, sketsakan grafiknya. Dari informasi seperti ini, Anda bisa buat grafiknya seperti apa, ya, gitu. Oke ya, jika sudah berhasil, maka Anda bisa dikatakan level up, ya, berhasil naik level untuk level kemonotonan dan kecekungan. Oke ya, sekian untuk video kali ini.